salah, ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah. Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang di rumah juga, kita mau nyatakan pujian kita bagi Dia, bahwa segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita beri tepuk tangan yang baik bagi Tuhan kita. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang kami sembah. Amin. Dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya bagi Raja. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, segala puji syukur, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, sebab Kau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan lagi ya, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Nyatakan bagi Dia, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Jemaat Tuhan, amin Tuhan. Inilah Tuhan pujian kami Tuhan, kiranya harum di hadapan-Mu Bapa. Soraklah, haleluya, soraklah haleluya, sekali kita katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
pujian kami harum di hadapan-Mu Bapa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau lebih lagi menikmati hadirat Tuhan dengan menikmati firman. Mari kita mau pinggirkan semua dulu urusan yang membebani hidup kita. Biar firman Allah masuk dalam hidup kita. Kita mau minta kepada Roh Kudus untuk menguatkan kita. Sebab kami haus, hati kami bagaikan tanah kering. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Ku selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkan. Sebab hati kami bagaikan tanah yang kering Tuhan. Haleluya. Bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku, haus akan Engkau. Selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memelihara hidup kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur pada hari ini Tuhan, karena Engkau memelihara kehidupan kami selama 1 minggu ini, dan Engkau memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah dalam ibadah online ini, bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan, Engkau mempersatukan kami dengan iman, dengan kasih persaudaraan, membubuhi dengan kesehatan, dengan rezeki dan perlindungan. Sebab kalau kami ada sampai hari ini, itu semua adalah anugerah kehidupan yang Engkau berikan
berikan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau terus memelihara hidup kami, dan Engkau masih punya banyak rencana dalam hidup kami dan keluarga kami, dalam masa depan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya segala puji, sembah, hormat kami naik ke hadapan hadirat-Mu dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, sebab saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Dan hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Berbicaralah dan sampaikan isi hati-Mu. Jangan ada kata-kata yang keluar yang bukan isi hati-Mu. Bukankah Engkau kenal kami, Engkau mengasihi kami, dan Engkau ingin memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat berjumpa kembali. Selamat kita beribadah lagi. Tentunya kita mengucap syukur kalau hari ini kita masih bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman, dengan keluarga juga, dan kita menikmati bagaimana Tuhan melakukan banyak hal dalam hidup kita. Selalu saya katakan bahwa Tuhan tidak selalu menjanjikan langit yang selalu cerah begitu, berpelangi, merah, kuning, hijau, cakep gitu. Enggak selalu begitu. Terkadang ada badai, ada topan, ada petir, serem gitu ya. Tetapi ketahuilah, Allah berjanji Dia tidak akan meninggalkan kita. Dia akan terus ada bersama dengan kita. Dan kalau hari ini kita ada, ini adalah anugerah bahwa Tuhan memelihara kehidupan kita selama 1 minggu ini lagi. Jangan lupa kita harus terus pakai masker ya. Jangan dicopot maskernya supaya kita lebih sehat, dan juga jangan keluar rumah kalau nggak perlu gitu ya. Mobilitas dikurangi. Nah, kalau kita ketemu itu kita jaga jarak supaya kita dengan semangat kita akan putuskan mata rantai penyebaran COVID dan varian-variannya begitu, supaya kita kembali sehat seperti sedia kala. Kalau perlu jadi lebih sehat, bukan? Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pada hari ini kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan, apa yang Tuhan mau berbicara bagi kita, supaya kita tetap semangat, kita tetap sehat, kita tetap kuat. Dan ada kata-kata yang ingin saya garis bawahi dalam pembacaan firman itu adalah yang berbunyi bersedia untuk diuji. Aduh, serem banget ya. Bersedia untuk diuji. Artinya harus siap tuh ya. Kalau mau diuji belum siap, wah, mau tes PCR belum siap, waduh serem gitu ya. Nah, bersedia untuk diuji. Untuk itu mari kita baca, dan kita akan berkenalan dengan seorang cendekiawan, cakep gitu ya. Saudara pasti kenal deh. Oke, ayo kita baca. Daniel pasal 1 mulai ayat yang pertama. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Siniar, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Kita loncat ayat yang kelima. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Kita loncat lagi ayat yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanya kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Ya, sampai di situ saja. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Nah, ternyata kita sudah
sudah dengar, sudah sering dengar, mungkin juga sudah hafal kisahnya. Maka dari itu saya tidak baca semua satu-satu, saya loncat-loncat saja ya, supaya waktunya tidak terlalu panjang. Jadi ketika itu Raja Yehoyakim diserang sama Nebukadnezar, lalu kalah deh ceritanya, perkakas dari perbendaharaan rumah Tuhan diangkutin semua, tawanan, terutama nih Raja Nebukadnezar ini kagak asal ambil tawanan yang udah usur gitu ya, udah enggak, diambil nih yang muda-muda, yang cakep-cakep, kalau wanita yang cantik-cantik, yang gagah, terutama yang cerdas, yang pinter-pinter, yang keturunan bangsawan, yang berpendidikan, masih muda, itu diangkut. Sampai di sana itu namanya digantilah sesuai dengan nama daerahnya dia. Kemudian juga dikasih makan biar sehat. Habis itu dididik selama 3 tahun. Sesudah 3 tahun katanya nanti harus bekerja di istana, karena dibutuhkan orang-orang muda yang masih cerdas, yang smart, yang pinter, yang berpengetahuan. Nah, itu dibutuhkan begitu. Nah, kisahnya ini adalah seorang yang bernama Daniel. Dan sebenarnya ada lagi 3 temannya ya, yaitu Sadrak, Mesak dan dan Abednego ya, tapi ini si Daniel ini. Nah, si raja ini bilang sama tukang ngasih makanan, "Woi, itu orang-orang pilihan tawanan itu kau harus kasih makan yang bergizi, kasih minum yang bagus-bagus." Apa tuh? Ya samainlah makananku sama makanannya dia juga, samain. Minumannya kasih, aku minum anggur, kasih dia juga minum anggur. Aku mabuk, biar dia juga mabuk, biar sama gitu ya. Seperti itu mungkin, cuman gak ditulis begitu. Nah, kemungkinan makanannya itu ya sebelum diberikan itu dipersembahkan dulu sama dewa-dewanya gitu ya. Ya mungkin tradisi saat itu. Nah, Daniel melihat itu, lalu dia berketetapan sebagai seorang yang beriman. Dia bilang sama si yang menyajikan makanan dan minuman, dikatakan, untuk kami tidak usahlah gitu, biar kasih yang lain saja. Kami ini si Daniel dan temannya bertiga tuh nggak usah. Loh, jangan dek gitu kan, masih muda lah Daniel. Nanti aku dimarahi sama raja. Kalau kamu nanti nggak sehat, kamu lemes gitu ya, lemes gimana? Tidak berani. Tenang saja kau, pokoknya aku berketetapan tidak akan makan makanan yang kau berikan, karena itu aku lihat sudah dipersembahkan sama dewa. Aku tidak mau menajiskan diriku. Dan juga minuman-minuman anggur itu yang memabukkan ya, yang bikin teler itu aku tidak mau. Loh, jadi bagaimana? Ya udah, cukup kau berikan kepada aku ini sayur-sayuran saja. Minumnya apa? Ya minumnya air putih aja, nggak apa-apa. Waduh, gimana? Tenang saja kau, aku tanggung jawab. Dalam 10 hari nanti lihat, boleh tes, nanti aku tanggung jawab. Begitu kira-kira ya kalau diterjemahkan. Halo, bener kan? Begitu kan? Nanti saudara baca lagi ya, kan ini kan diloncat-loncat supaya cepat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tadi di depannya saya ingin ambil satu kata yang judulnya bersedia untuk diuji gitu ya. Nah, ini Daniel berketetapan. Berketetapan artinya apa ya? Artinya memutuskan gitu ya. Memutuskan, pokoknya itulah keputusanku, apapun resikonya. Wah, ini berani nih, Daniel nih berani. Kita boleh kasih dia jempol. Nah, kenapa begitu? Sebab dia mempunyai keyakinan yang teguh bahwa Tuhannya itu berkuasa,
bahwa Allahnya itu sanggup, bahwa hidup itu bukan soal makan makanan dari segala makan. Kalau Tuhan membubui dengan berkat, jadi sehat, jadi kuat, walaupun cuma sayur-sayuran begitu ya. Kan biasanya kan image-nya kan, wah ini harus lengkap, daging dan lain-lain. Ternyata hati yang gembira itu adalah obat. Jangan tertekan, stres gitu ya. Wah itu susah. Ya imunmu nanti jadi ngedrop, jadi turun. Dan Daniel berketetapan. Nah dalam 10 hari itu kira-kira apa sih yang dikerjakan? Oke ya, sekarang kita baca di dalam Yesaya. Yesaya pasal 49 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Bapak Ibu Saudara-saudara, Allah berbicara kepada Yesaya, artinya ada waktu. Ada waktu Tuhan menjawab, ada waktu Tuhan menyelamatkan, ada waktu Tuhan memberkati, ada waktu Tuhan menyembuhkan, ada waktu Tuhan membuka jalan, ada waktu Tuhan datang, ada waktu Tuhan bicara. Dan Daniel memutuskan 10 hari itu. Artinya itu waktu itu berbicara tentang suatu masa, suatu kesempatan yang bisa kita gunakan, suatu kesempatan yang kita bisa perkenankan Tuhan, di mana ketika Tuhan berkenan, Dia menjawab doa kita. Ketika Tuhan berkenan, Dia menyelamatkan kita. Itulah kita mohon belas kasihan Tuhan. Daniel berketetapan, dikatakan beri kesempatan 10 hari. Jadi hal pertama adalah ada waktunya Tuhan. Selain kita gunakan waktu kita, juga ada waktunya Tuhan, yang mana kita minta Tuhan, biar kiranya waktumu itu untuk menyembuhkan aku, waktumu itu untuk memulihkan aku, waktumu itu untuk menjawab doa-doaku. Itulah waktunya Tuhan, saat Tuhan menolong kita. Dan waktunya Tuhan, Tuhan itu tidak pernah terlambat. Dia tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Dia tahu persis siapa kita. Dia kenal kita bukan cuma dari fisiknya saja, sampai ke dasar hati kita yang paling dalam. Mungkin waktu kita berdoa, barangkali sudah tidak ada kata-kata lagi. Kita cuma diam. Kita menangis karena merasa kita sudah tidak kuat. Ingat seperti Musa, dia angkat tangan. Artinya dia menyerahkan segala sesuatunya dan memberikan waktu Tuhan untuk turun tangan. Jadilah sebagaimana imanmu. Dan jadi ketika Daniel berketetapan, hal pertama yang harus kita tahu, waktunya Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi Daniel. Apalagi dalam 10 hari itu, kira-kira apa yang dilakukan sama Daniel? Apakah dia santai-santai sajalah, ya kan ada waktu 10 hari, pokoknya aku percaya, ya sudahlah kita main-main saja, kita nggak usah pusing-pusing lah. Oh, saya rasa nggak begitu. Dalam 10 hari itu pasti dia bergumul. Sebab dikatakan Daniel itu berdoa pagi dan sore. Dalam 10 hari itu pasti Daniel itu lebih mempererat hubungannya dengan Tuhan, karena 10 hari itu adalah waktu yang ada batasnya. Jadi waktu itu bukan tanpa batas, tidak, ada batasnya. Nah itu waktu yang digunakan oleh Daniel. Pasti dia bergumul
dalam kesempatan itu. Itu adalah waktu, sekali lagi waktu kesempatan yang terbatas. Halo, saya kasih contoh deh, saya kasih contoh ya, biar lebih jelas. Nah, saya nih pribadi, saya kan latar belakangnya seorang engineer, ya, seorang insinyur, ahli bangunan begitu ya. Nah, itu ada waktu. Jadi saya misalkan dapat satu proyek, disuruh membangun rumah mewah dari seorang, ya katakanlah orang kaya begitu ya, di komplek-komplek yang mahal dan terkenal gitu. Udah disiapkan semuanya, gambarnya dan lain-lainnya gitu. Lalu si pemiliknya nih tegur saya, Pak Eliza, kapan mulainya? Kok belum mulai-mulai juga? Gitu ya. Nah, saya bilang, tenang, ada waktunya saya mulai. Saudara tahu? Iya, jadi saya tunggu waktunya pada waktu musim panas. Saya mulai menggali, saya mulai pasang-pasang tiang pancang kecil mungkin, saya mulai bikin boplang, saya mulai bikin selupnya, saya mulai cor, saya mulai pasang dindingnya, saya mulai kerjakan, saya bikin schedule yang begitu rapi dan bagus, karena itu musim panas. Sekian bulan kemudian, lalu tibalah musim hujan. Bisa nangkap ya? Iya. Ketika musim hujan, ya, kita tetap kerja. Kenapa? Karena atapnya sudah jadi, sudah tertutup. Jadi kita kerjanya di dalam, baru kerjakan finishing begitu. Nah, kalau kita mulainya salah waktunya, ketika musim hujan kita masih menggali, masih mengecor, campur dengan air hujan. Wah, nah itu salah satu contoh. Jadi waktunya itu harus pas, waktunya itu harus tepat, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Oke, nah itulah waktu. Jadi Daniel dengan waktu yang 10 hari itu, dia juga sudah tahu. Jadi dia pasti bergumul, waktu dia mempersiapkan, karena dia tunggu waktunya adalah waktunya Tuhan. Sebab ada waktunya Tuhan untuk menjawab doanya, ada waktunya Tuhan untuk menyelamatkan, untuk menolong, dan itu waktunya Tuhan, waktu perkenanan itu. Bapak Ibu saudara-saudara, waktu perkenanan itu bisa lewat. Kalau kita nggak sadar bisa lewat. Dan setiap kesempatan adalah hari ini. Ini waktunya untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Ini waktunya supaya kita bisa memohon kepada Dia, memohon belas kasihannya, pertolongannya, keselamatannya, kesehatan dari Dia, dan banyak hal yang kita rasa kita nggak kuat, pertolongan kita dari Tuhan, dari Allah. Hal yang kedua, dalam 10 hari pasti Daniel ini bergaul dan bergumul lebih erat sama Allah. Ketika ada masalah, bukan kita lari, bukan kita menghindar, bukan kita bilang, Tuhan aku sudah nggak kuat lagi, coba masalah ini disingkirkan saja, masalahnya dibestrap gitu ya, ditangking. Bukan begitu kali. Justru kita datang sama Tuhan, kita bilang, Tuhan berikan aku kekuatan, Tuhan berikan aku kemampuan untuk aku bisa melewati masa-masa yang sulit ini, sehingga aku tampil bukan cuma sebagai pemenang, tapi lebih daripada pemenang. Nah, itulah Daniel. Yang terakhir yang saya katakan tadi, Daniel bersedia diuji. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau anak kita sekolah nih, terus dari kelas 1 mau naik kelas 2 SD, atau kelas 2, kelas 3, terus langsung naik gitu ya, iya udah naik kelas deh, naik deh. Enggak begitu kali. Jadi ada ujian,
ada ulangan, ini sama. Apakah sekolah menengah, apakah di universitas, sama. Itu ada ujian, ada tugas-tugas, dan kita harus bersedia diuji. Baru setelah ujian, lalu kita naik tingkatannya. Nah, itu dia saya katakan, kita harus bersedia diuji. Begitu juga Daniel. Kita baca dulu deh 1 Korintus pasal yang ketiga mulai ayat yang ke-12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu, permata, kayu, rumput kering atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang itu akan diuji oleh api. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah hidup bagaikan kita membangun yang tadi saya ceritakan. Ya, dikatakan oleh Rasul Paulus, terserah deh kamu mau bangun, dasarnya mau pakai apa kek, mau pakai batu, mau pakai semen, pasir, bahkan mau pakai emas juga boleh, mau pakai perak juga boleh, terserah deh. Mau pakai apa? Mau pakai kayu, mau pakai keramik, mau pakai jerami juga boleh, terserah gitu. Nah, jadilah rumah itu. Tapi satu saat harus diuji. Nah, nanti katanya kedatangan Tuhan itu bagaikan diuji dengan api. Ya, jelaslah kalau kita bikinnya pakai jerami, kena api, habis ludes. Gitu bukan? Nah, jadi sangat jelas sama kita. Artinya mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu harus masuk dalam pengujian, harus masuk dalam masa penampian. Kalau kata nas yang lain, itu harus menghadapi itu, dan nanti akan terlihat hasilnya. Kalau emas itu makin diuji, makin dibakar dengan api, dia bukannya makin jelek, makin murni dia. Ya, makin dibakar, makin murni itu sifat-sifatnya. Jadi nanti pada saatnya akan terlihat. Ada yang kelihatannya berrohani banget deh. Wah, puji Tuhan, bro, apa kabar? Wah, puji Tuhan. Begitu kena sedikit aja, jebret, hilang langsung. Ya, kelihatan langsung. Jadi ternyata ujian, ternyata cobaan kadang-kadang diizinkan untuk membuktikan siapa kita, untuk membuktikan sampai seberapa kuat iman kita. Ada banyak hal yang kelihatannya doang, seperti bangunan ini kata Rasul Paulus, bentuknya sama. Jadi rumah sama, ini rumah, ruangan-ruangannya sama, denahnya, catnya juga mungkin sama, tapi bahannya berbeda. Ketika diuji baru terlihat semuanya. Ya, halo. Nah, begitu juga Daniel. Artinya siap untuk diuji. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya kasihi tentunya. Nah, begitulah hidup. Jadi sambil kita hidup, kita harus tetap kuat. Kita akan masuk dalam masa pengujian. Tampillah sebagai pemenang yang siap diuji. Tetap teguh, tetap bertahan, sebab kita percaya pertolongan Tuhan itu selalu ada sama kita. Kita tidak berjalan sendiri. Ingat, Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai piatu. Aku akan terus bersama dengan engkau." Itulah janji. Janji yang menjadi pegangan kepada kita. Jangan goyah, jangan menjadi putus asa, apalagi terus mulai meragukan. Tidak, Allah bersama dengan kita.
Seperti Daniel, dia berani untuk diuji karena dia mempunyai ketetapan, dia berkeyakinan Allah terus bersama dengan dia. Jalin hubungan yang baik, ya, teruslah bergumul, bergaul dengan Allah. Ikuti semua ketentuan ketetapannya dan Allah bersama dengan kita. Dan ketika tahan uji, apakah saudara masih ingat? Tiba-tiba saya teringat satu jemaat di Smyrna. Kita buka ya, kita buka Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari kamu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini pas sama nih, pas sama 10 hari juga. Artinya kesusahan bisa datang. Artinya ujian, pencobaan bisa datang. Tapi dikatakan jangan takut. Karena kalau jangan takut ini untuk jemaat Smyrna, tapi tentunya untuk kita juga hari ini yang bersama-sama kita sedang beribadah, perkataan itu juga kepada kita. Jangan takut. Setelah engkau tahan uji, apalagi engkau setia sampai mati, engkau akan memperoleh mahkota kehidupan. Artinya pemeliharaan Tuhan selama kita di dunia ini, sampai kalau nanti Tuhan panggil kita, nggak tahu kapan, itu kemuliaan itu, sorga itu menjadi milik kita yang percaya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memelihara kita. Belajar dari Daniel, berketetapan, melakukan, dan dia bersedia untuk diuji karena Tuhan memberikan kekuatan. Kita katakan, oke, aku siap, aku terus berjalan bersama dengan Tuhan, dan aku tidak sendiri lagi karena Allah bersama dengan aku. Jadilah kuat, tetaplah sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Dan hari ini Engkau sendiri berbicara kepada kami Tuhan, bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan, bahwa Engkau sendiri sangat memperhatikan kami ketika kami berketetapan untuk tidak menajiskan diri kami berketetapan untuk terus bergumul, dan kami berketetapan untuk siap diuji. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami gagah, tapi kami percaya karena Engkau yang memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesehatan. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau berdoa buat setiap kami yang saat ini sedang mengikuti ibadah. Mungkin ada mereka yang saat ini kesehatannya sedang terganggu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau sanggup untuk menyembuhkan. Itu sebabnya kami bertindak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang hari ini kurang sehat, jadilah sembuh, jadilah kuat. Kami mau berdoa Tuhan untuk setiap keluarga, mungkin yang sedang terganggu dalam hubungan ekonominya, pekerjaannya, bisnisnya. Itu sebabnya Tuhan kami percaya Engkau tidak pernah terganggu dengan pandemi, dan kami akan bertindak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadilah berkat apapun yang Tuhan percayakan untuk Kau usahakan dalam usahamu, dalam bisnismu. Mereka yang berdagang diberkati oleh Engkau, mereka yang bekerja, tempat di mana Tuhan tempatkan, biar kiranya diberkati tempat itu. Malaikat Tuhan akan menjadi asisten pribadimu. Dan kami berdoa buat anak-anak kami yang masih sekolah, mereka yang masih kuliah. Tuhan, kami percaya bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan masa depan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau merajut masa depan yang terbaik bagi mereka. Ketika mereka ada di dalam perjalanan, Engkau jagai dan Kau lindungi. Ketika mereka dalam pergaulan, Engkau lindungi dalam pergaulan mereka. Kami percaya Tuhan, di dalam Engkau kami akan terus terjaga dan tetap setia.
Berikan kesehatan, berikan umur panjang, sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Dan kami percaya Tuhan, hari ini adalah hari yang diberkati oleh Engkau, dan kami bersama-sama mengucap syukur. Oleh sebab itu, kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh bersama-sama seperti hari ini, dapat beribadah, bersekutu, dan mengucap syukur akan setiap kebaikan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sedang melakukannya bagi kami. Dengan iman, dengan percaya, dengan ucapan syukur, kita terima berkat Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia.